senajan anane tahrikur ra'si wal yadaini iku bareng. Wal khatwatu utawi lafat khatwah bi fathil kha'i kelawan fathai kha khatwatun iku al marratu ambalan. Iki sing bolak-balik diomongaken wa fa'latun bi marratin kajalsah wa fi'latun bi hayatin kajilsah. Khatwatun itu satu langkah. Wa ya utawi khatwah guna ing dalem kene bab rupane bab mubtilatis shalah iku naklu rijlin. Iku ada arah diharokati meni boyong sejo jan majon. Naklu rajulin ngono. Iku naklu rijlin ngele ing sikil. Ngele ing sikil li amamin maring arah ngarep. Aw ghairihi utawa liyane amam. Fa inna qala ma'ahal ukhra walau bila ta'akubin fa khatwatani. Fa inna qala mongko lamun ngelih sapa musalli ngelih ma'aha sertane rijlin dipun pindah al ukhra ingkang weneh ing rijil kang weneh walau bila ta'akubin senajan kelawan tanpa ngendi-ngendi fa khatwatani mongko utawi naklu iku aran langkahan luru, jangkahan luru. Kama kaya keterangan i'tamadahu kang gawe tetandenan ing mah sapa syekhuna guru ingsun al Imam Ibnu Hajar Al-Haytami fi Syarhil Minhaj ing dalem kitab Syarhil Minhaj. Lakinil ladzi jazama bihi fi Syarhil Irsyad wa ghairihi anna naqla rijlin ma'a naqlil ukhra ila muhadatiha wilaan khatwatun faqat. Lakinil ladzi tetapi ini utawi barang jazama kang mantep sapa syekhuna bihi kelawan alladzi fi Syarhil Irsyad ing dalem kitab Syarhul Irsyad wa ghairihi lan liyane Syarhil Irsyad iku anna naqla rijlin sak temene mindah ing sikil siji ma'anak lil ukhra sertane mindah ing sikil kang weneh naklil ukhra ila muhadatiha maring ancere rijlin naklune niku wilaan kelawan nuli-nuli iku khatwatun sak jangkah faqat blakari khatwah. Fa inna qala kullan min alat ta'aqub fa khatwatani bila nizain. Fa inna qala mengkolamun mindah sapa musalli mindah kullan ing saben-saben siji yaitu minar rijli wal ukhra dipun pindah alat ta'aqubi ing atase giliran, artinya ada jeda waktu di sana. Fa khatwatani mongko utawi naklu iku aran rong jangkahan bila nizain kelawan tanpa sulayani ulama. Walau syakka fi fi'lin aqalilun au kasirun. Walau syakkalan lamun mamang sapa musalli ragu-ragu fi fi'lin ing dalem penggawean. Ketika seseorang ragu apakah gerakannya itu banyak atau sedikit. Kalau banyak batal, kalau sedikit gak batal. Aqalilun apa to utawi fi'lu iku gedhi. Au kasirun utawa akeh. Fala butlana mongko ora ana batal iku maujud. Wa tabtulu bil wasbah. Wa tabtululan batal apa salat. Bil wasbati kelawan mencolot. Wa illam tata'addad senajan ora wewilangan apa wasbah. La tabtulu biharokatin khafifatin. Latab dulu ora batal apa salat. Ora batal biharokatin kelawan piro-piro harokat. Piro-piro obahan. Khafifatin kang ringan apa harokat. Wa ingka surat senajan ake apa harokatin khafifah. Wa tawalat lan nuli-nuli apa harokatin khafifah. Tidak membatalkan salat. Bal tukrahu balik makro apa harokat khafifah. Katahriki usbu'in
kaya ngobahake ing driji siji. Au aso bi utawa pira-pira driji. Dipun obahake fi hakin ing dalem ngukur. Garuk-garuk. Mbok ngukur diarani meteri. Ngukur, garuk. Au subhatin utawa tasbih. Ya wiritan tapi ma'a qarari kaffihi sertane tetepi epek-epeke usbu. Au jafnin utawa obahe telapuan. Telapuan itu kelopak mata. Au syafatin utawa lambe bibir. Au zikrin utawa zikir. Au zikrin haman. Au zakarin utawa zakar. Jadi zakar apa gak batal. Au lisanin utawa lisan. Lisan itu lidah. Dalam bahasa Arab lisan itu bukan bibir. Bibir itu syafataini. Kalau lidah itu lisan. Karena orang itu bisa ngomong punya lidah. Habisnya jajal ilatmu pancet nona nisor. Ngomong oleh iso. Jadi kendalinya lisan, ngomong itu pakai lidah. Kalau lidah dipotong nggak bisa ngomong. Li'annaha krono sak temeni arba'ah. Arba'ah itu jafnin, syafatin, zakarin, lisanin. Iku tabi'atun kang anut. Lima haliha maring panggonane arba'ah. Lima haliha maring pira-pira panggonane arba'ah. Al-mustaqirrati kang tetep apa mahaliha. Kal asobi kaya pira-pira driji. Walidzalika lan krana arae mengkono taklil. Rupane kaunuha tabi'atan lima haliha. Wahita den bahas apa anna harakatal lisani sak temene oba-obahe lisan iku ingkanat lamun ana apa harakatul lisan ana ma'atahwilihi sertane ngobahake ing lisan an mahallihi saking panggonane lisan abtolam iku abtola batalaki apa salasun telung obahan minha saking harakatul lisan kala dawuh sapa syekhuna guru ingsun wa huwa muhtamilun wa huwa utawi bahsu iku muhtamilun kang memper wa khara jalan kejaba bil asabi kelawan pira-pira driji apa al-kaffu epek-epek fatahriku wa mongko utawi ngobahake ing al-kaffu salasan kelawan ping 3 wilaan kelawan nuli-nuli iku mubtilun kang batalake lek sing gitar iki epek-epeke katut batal 3 kali illa ayakuna angin yen to ana iku bi ing dalem musolli apa jarabun gudik layas biru kang ora sabar sapa musolli ma'ahu sertane jarob ora sabar adatan ing dalem kebiasaane ala adamil haqqi ing atase ora anane ngukur. Dadi orang gitar iki ra iso, Pak. Ulere joget-joget nang jero. Faruk guyu, meresapi Faruk. Ulere nang jero joget-joget, dadi ora digaruki ra enak. Iki jenenge la yasbiru adatan ala adamil haqqi. Maka kalau itu fala tabtulu monggo ora batal apa salat biddarurati krana arae darurat. Qala dawuh sapa syekhuna guru ingsun wa yukhadhu minhu annaman ibtuliya bi harakatin ittirariyah wa yukhadhu lan den alap minhu saking adamil butlan liddarurah apa annaman sak temene wong ubtuliya kang den cuba sapa man den cuba bi harakatin kelawan obah ittirariyatin kang bangsa darurat apa harakat yan sya'u kang metu anha saking harakat ittirariyah apa amalun amal penggawe kasirun kang akeh apa amal. Kadang ono wong Pak gerakannya bukan gerakan yang dibuat-buat tangannya ngene terus paham ya ono kuwi semacam-macam lek driji ngene gak apa-apa driji gak apa-apa. Kadang ono wong tangannya ngene terus ada kakinya sebab apapun lah tapi betul-betul ittirariyah di luar kendali di stop gak kena oven kok gak kena karena ono fake ngawur
Itu aku sing ngoban, itu ittirariyah. Maka kalau itu iku sumihatin murahaki, artinya diberikan keringanan. Sapa man fi ing dalem amalin kasir yang yansha'u an harakatin ittirariyatin. Wa imrarul yadi utawi ngobahake ing tangan, nglakokake ing tangan. Waraddualan balekake ing yad alat tawali ing atase nuli-nuli bil haqqi kelawan ngukur iku marratun ambalan wahidatun kang siji apa marrah. Cara kowe nggaruk iki P1, P2 apa PP1? Cara sembahyang. Karena Pak perlu dipikir. Garuk niku P1, P2 apa PP1? Iya dah. Pak mesti ora? Kok ora mudeng aku kaya. Wong garuk iki lho, Mbak. 1 2 apa? 1. Ngono lho. Oh gitar lho gitar. PP1 apa PP2 ngono lho. Wa kadza raf'u an sadrihi. Wa kadza lan iku kaya imrarul yadi. Raf'u utawi ngangkat yad an sadrihi saking dodone musalli. Wa wat lan nyelehake yad ala maudhi'il haqqi ing atase panggonane ngukur. Oh ngeten berarti wakadhe gak usah dadi khobar muqaddam soalnya ana khobar wis. Wakadha lan kelawan kaya ikilah imrarul yad raf'uha utawi ngangkat ing yad an sadrihi wa wad'uha ala maudhi'il haqqi iku marratun ambalan wahidatun kang siji apa marrah. Ai ini tasola tegese lamun nyambung. Apa ahaduhuma salah sijine karone raf'ulan wad'u. Raf'ulan wad'u. Ittasala bil akhari kelawan kang weneh. Bil akhari kelawan kang weneh. Wa illalan lamun ora ittasala ai wa illam yattasil fakullun marratun. Fakullun mongko utawi saben-saben siji iku marratun saambalan. Iku marratun saambalan. Alama miturut ing atase barang istadharahu kang milang zahir ing mah sapa syekhuna guru ingsun Al Imam Ibnu Hajar Al Haytami sampun. Sekarang setelah kemarin selesai membahas tentang sujud sahwi, sujud tilawah, kesalahan-kesalahan dalam sholat sudah selesai. Sekarang membahas faslun fi mubtilatis shalah. Sekarang membahas tentang bab pasal tentang mubtilatis shalah, hal-hal yang membatalkan sholat. Tabtulu as-sholatu fardhuha wa nafluha la saumun wa i'tikafun. Sholat itu akan menjadi batal, baik itu sholat fardu ataupun sholat sunnah, tapi tidak dengan puasa ataupun i'tikaf. Beda ya. Sholat entah fardu atau sunnah, sholat wajib atau sholat sunnah, tapi tidak dengan puasa dan i'tikaf, itu bisa menjadi batal biniyati qat'iyah. Bisa menjadi batal yang nomor 1 biniyati qat'iyah, dengan niat memutus sholat. Dengan niat memutus sholat. Wa ta'liqihi bihusuli syai'in walau muhalan adian. Begitupun menjadi batal ketika menggantungkan putusnya sholat dengan sesuatu meskipun muhal secara pengadatan. Muhal itu mustahil secara pengadatan. Meskipun mustahil secara pengadatan. Kamu tak kasih tahu Pak, bahwa orang itu ketika melakukan sesuatu butuh yang namanya kemantapan, terkhusus ibadah. Kalau orang itu melakukan sholat, yang notabene-nya niatnya harus jazm, niatnya harus ada kemantapan, maka ketika kamu kemantapan hati dalam niat sholat itu sudah mulai bergeser, sudah mulai goyah,
maka seketika itu sholat kamu jadi batal. Gak perlu ngenteni langsung sakolo batal. Contohnya nopo Gus, kamu sholat ya, yes, kamu sholat. Di dalam sholat tiba-tiba kamu begini, yes ya, saya ini selak nyambut gawe, mlebu maghrib misalnya, yes, meksakno awak, memaksakan diri ikut sholat jamaah maghrib, ancang-ancang misalnya, apa-apa sebalik jamaah maghrib. Begitu takbir Allahu Akbar, Imam Al-Fatihah dia enak-enak, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Iki ada surat itu, pedot tau, mana ya? Ini kalau sampai suratnya panjang, tak batalkan sholat sendiri saya. Itu nggak perlu kamu nunggu orangnya suratnya panjang. Seketika kamu niat menggantungkan sholat kamu batalkan dengan sesuatu, nggak perlu nunggu sesuatunya terjadi langsung paham? Paham ya? Sering Pak Wadi ngono. Sering pol. Ono ada santri duit jemuran. Jemuran kari garing. Hah? Kata mendung. Wah mendung rek. Mendung rek salat. Wae salat iki adik gerojok tak batalno tak cukup jemuran kuwi. Jaringanku tak antas sih. Adik udan. Gak perlu nunggu udan, Pak. Seketika kamu niat seperti itu, salat kamu langsung batal. Sering ngono. Mak-mak salat biasanya kan nyambi ambek goreng gitu. Kok guya muruk? Hah? Mak-mak kan ngono iki yo. Ati nyempet-nyempet tiket mau orang goreng wae sembayang go goreng. Go goreng habis dicilik nang kompor sri tinggal sembayang. Iku sebatin jan, adik ambu gosong tak batal salatku. Gak ada ngenteni gosong, Pak. Seketika kamu niat seperti itu langsung batal. Karena dengan kamu niat menggantungkan salat kamu batalkan. Ketika terjadi sesuatu, maka kemantapan hati kamu dalam berniat melakukan sholat itu sudah mulai goyah. Gak perlu nunggu gantungannya terjadi, tapi langsung menunggu sering. Yes, kita mau nih hah? Hati batal gue sholat biar kau, iya batal itu. Coba jahili ya, batal gue jelas. Itu gak perlu nunggu kamu gantungannya terjadi, gak perlu. Kan, kalau kan ngomongnya ngaten Gus, lek engko udan tak batal no kan dereng udan, lu gak perlu nunggu hujan. Itu kamu niat seperti itu sudah batal. Karena apa? Karena sekali lagi saya ngomong bahwa niat satu ibadah itu harus jazibah, harus mantap. Maka ketika niat satu ibadah itu sudah mulai goyang, maka seketika itu sholat kamu jadi batal. Tidak perlu menunggu gantungannya terjadi, nggak perlu, langsung batal. Mana sholatnya jadi nyambi-nyambi? Makanya kayak gini kan sono tuh. Kalau sholat disunahkan tafrihun nafas, menyelesaikan diri. Betul bohong tuh tak? Giat nonton tewis. Mardang sholat kan ngono Pak. Betul apa betul ngoyo ta? Tur-tur nih ngono sakit gete ngono. Tak nih ngono. Betul sing tutuk nih ngono. Ini semuanya ditempuh dalam rangka agar nanti sholat itu nggak ada yang seperti itu. Apa itu jemuran tantasan sih? Jadi beribad. Mana? Agar apa? Agar fokus sholat ini, niatnya sholat ini, kemantapannya tidak tergoyahkan oleh apapun. Lah ora ya, ket mau orang goreng. Barang wae sembayang goreng. Ono ngene. Ket mau ya gak sembayang. Barang pas kape sembayang, ket mau ya gak goreng. Kapene sembayang, gorengan dicetek. Kadang tadi mas sembayang. Ya, yang membatalkan sholat yang pertama adalah niat memutuskan sholat atau niat menggantungkan pembatalan sholat terhadap satu hal. Meskipun hal itu mohal secara pengadatan. Misalnya, saya dikandani orang wong jaduk. Saya dikandani orang wong jaduk. Saya lagi pentas seni. Izul jarine sok mumbul nang langit. Saya lagi mengadakan pentas seni. Aku tak sembayang. Engkau lihat Izul sok miber temen tak batal sholat. Gak perlu ngenteni Izul sok miber. Masih Izul mencok-colok tok ini. Batal sholat itu tetap. Walau muhalan adi. Wa taraddudin fi ayil qat'i. Begitupun sholat itu menjadi batal ketika bukan niat memutus sholat, tapi ada kebimbangan, ada keraguan untuk memutus sholat. Lek saya mau kan mantep dipedot ya. Engkau lek ngene tak pedot sholatku mantep. Iki enggak. Ini taraddud fi qat'is shalah. Ragu-ragu di dalam memutus sholat. Ragu-ragu di dalam memutus sholat. Biasa yang ini contohnya kayak gini Pak. Ono mak-mak, ibu-ibu atau bapak-bapak sholat ninggal anak. Ninggal anak-anak cilik. Yes.
Marang ngono tengah-tengah sholat. Anakku gak nabani ya. Anakku gak nabani ya. Kok gak ada suaranya anakku? Kemana? Beres agak beres ya. Tak batalno tak dilungkas mari tapi. Tak batalno tak gak ya. Dilungkas mari tapi. Hai. Ini namanya taradud. Dia tidak mantap untuk membatalkan sholatnya, tapi dia ada keraguan antara ia membatalkan sholatnya atau tidak membatalkan sholat. Maka dengan keraguan itu, keraguan untuk membatalkan atau tidak membatalkan sholatnya, itu sholatnya juga menjadi batal. Biasanya kan sering nih Pak, bapak-bapak nggawa anaknya sebayang nang mushola atau ibu nggawa anaknya sebayang nang masjid. Itu kan sebayang nang omah padha ae, Pak. Enak-enak mau anaknya krungu suarane dulinan opo. Oh, fire oh dulinan tembak berarti. Ya Rik ya. Jangan cilik kan ya. Fire dulinan tembak Rik. Mana sesuk gak krungu abane. Loh, gak krungu abane anakku iki. Rakaat terakhir Pak kari tasyahud ya. Iki tak batal no, tak cungu anakku apa ngenteni dilungkas saya mari usan bareng ini. Bingung, ragu. Antara ia membatalkan sholatnya atau tidak. Maka dengan keraguan itu saja, keraguan membatalkan atau tidak membatalkan, itu sholatnya langsung menjadi batal. Gak perlu nunggu apa-apa. Dan itu sering. Karena apa loh, Gus? Kan gak niat batal sholat loh, Gus. Cuma ragu-ragu. Makanya saya sudah ngomong dari awal, bahwa faktornya itu bukan masalah keinginan membatalkan sholatnya. Tapi niat sholat yang harus jazimah, harus kemantapan 100%, itu mulai goyah sedikit pun, itu langsung batal seketika sholat. Wala mu'akhadata biwaswasin qahriyin fis sholah. Biwaswasin qahriyin fis sholah. Kal imani wa ghairi. Tapi, tidak ada masalah, artinya tidak ada dampak apapun berkaitan masalah waswas qahri. Waswas qahri itu tahu waswas ya? Tahu waswas ya? Apa waswas bahasa Indonesia, Pak? Apa bahasa Indonesia waswas? Ragu-ragu. Hah? Ngerti waswas ya? Ngerti waswas ya? Ngerti. La mu'akhadata biwaswasin qahri. Tidak ada dampak apapun berkaitan masalah waswas, keraguan yang sifatnya itu tidak bisa ditolak. Kita nih Pak Yo, wong waswas itu ada yang berdasar, ada yang tidak berdasar. Ono wong sing gak iso Gus, diilangi gak iso iki. Iki waswas qahri. Jadi memang hatinya itu dihantui Pak dengan perasaan waswas. Maka perasaan waswas itu tidak memungkinkan dampak apapun terkait masalah batalnya sholat. Karena ono wong sembahyang ngono Pak. Jadi pikiran itu sibuk Pak. Cara arek saiki yo komen nang TikTok ngono. Itu pikirannya sibuk itu. Itu sibuknya bukan karena apa-apa, karena waswas qahri. Itu tidak membatalkan sholat, tidak ada dampak apa-apa. Waswas qahri. Contoh al-imani wa ghairi. Bahkan ada yang sampai tersibukannya itu bukan masalah bimbang batal gak batal, tapi bimbangnya itu keimanan. Atau setengah mu'alaf ya. Atau ada kangen sedikit ngaji tauhid. Jangan ngaji tauhid. Iya. Allah Ta'ala wujud sih. Yang ini itu namanya waswas qahri. Lah waswas qahri itu la mu'akhadzata fis shalah, tidak ada dampaknya di dalam salat. Wa bi fi'lin katsirin yaqinan min ghairi jinsi af'aliha in sadara mimman 'alima tahrimahu aw jahilahu wa lam yu'dzar hala kaunihi wila'an 'urfan. Yang kedua apa yang ketiga ya seru lah. Pokoknya selanjutnya. Yang selanjutnya yang membatalkan sholat adalah fi'lin katsir, gerakan yang banyak secara yakin dari selain jenisnya perilaku sholat, dari selain jenisnya perilaku sholat, dari orang yang tidak, dari orang yang tahu, continue, tidak dalam kondisi syiddatil khauf dan naflis safar. Kesimpulannya begini Pak, gerakan di dalam sholat itu membatalkan kalau memenuhi 6 unsur. Dalam iananya disebutkan begitu. 1, gerakan itu membatalkan sholat kalau kasir, kalau banyak. Ngene tak era batal Pak. Eza sembahyang ngopel ini titik nih ya. Dicoket titik jari saya gak batal.
Karena itu enggak kasir. Maka gerakan itu di dalam sholat membatalkan. Syarat pertama adalah kasir, gerakan yang banyak, satu. Yang kedua, gerakan yang banyak itu membatalkan sholat kalau yakin banyak. Maka kalau ragu-ragu ini banyak atau sedikit, maka hukumnya tidak. Oh, bingung Mbak. Gerakan yang banyak itu membatalkan sholat kalau dia yakin ini gerakan banyak. Maka kalau masih ragu-ragu apakah ini masuk kategori gerakan banyak atau gerakan sedikit, maka sholatnya tidak. Itu yang kedua. Banyak, yakin. Yes. Yang ketiga, tidak dari jenisnya perilaku sholat. Obah, gerakan yang membatalkan sholat itu gerakan yang tidak sejenis dengan perilakunya sholat. Terus bayang ini, kan juga gerakan sholat juga. Lek gerakan sholat kok rokok gini ya, itu meskipun fi'lin kasir, kan fi'lin kasir Pak, tangannya obah, kepalanya gerak, tapi itu tidak membatalkan bila mana dilakukan secara sahwu, secara lupa. Lah, itu bukti bahwa meskipun fi'lin kasir, meskipun gerakan yang banyak, tapi kalau itu dari jenisnya perilaku sholat, maaf jenisnya perilaku sholat ya, podo ambil gerakannya sembahyang, misalkan rukuk, maka itu tidak membatalkan sholat kalau dilakukan secara lupa. Yang membatalkan itu kalau itu tidak dari jenisnya perilaku sholat. Lek ngene-ngene masih kue lali batal udah. Tapi lek rokok lupa, lali rek rokok gak batal. Karena itu min jinsi af'alis shalah. 3. Yes, ya. Yang keempat, syarat membatalkan itu yang keempat harus terjadi secara kontinu. Kontinu. Jadi gerakan yang banyak itu kontinu. Lek gue saya ingin ya. Yes. 5 menit gas. Nah, ini mana? Itu gerakan banyak, tapi tidak secara kontinu, terputus-putus. Maka itu tidak membatalkan. Yang keempat. Yes. Yang kelima, membatalkan itu kalau tidak terjadi dalam kondisi syiddatil khauf atau sholat sunnah di perjalanan. Kalau suara terang nih Bian, kamu sholat duha di perjalanan, masa sampai melaku ya gak batal. Karena dalam kondisi itu gerakan tidak membatalkan sholat. Yes. Yes. Umpamanya sembahyang sunnah lek wae apa jenenge safar, waktu bepergian itu boleh dengan cara seperti itu. Atau kondisi syiddatil khauf. Yang kelima. Yang keenam, gerakan yang banyak itu membatalkan kalau pelakunya mimman alima tahrimahu au jahilahu tapi walam yu'dzar halakauni, walam yu'dzar. Gerakan yang banyak itu membatalkan sholat bila mana pelakunya itu tahu bahwa itu dilarang. Yes. Yes. Gerakan yang banyak itu dianggap membatalkan sholat bila mana orangnya tahu bahwa itu dilarang. Jadi lek wong ero bahwa gerakan yang banyak itu membatalkan sholat, sholatnya batal. Atau dia nggak tahu, bodoh, tapi kebodohannya tidak layak ditolerir. Wes, uripe nang inden Faruk, uripe nang Drosemo, marono sembayang ngowukur ngene, krek. Mari sembayang diomong, sembayangmu batal, Mbak Di. Ya kenapa kok batal? Nah kamu garuk 3 kali itu batal. Loh, gak ero ya aku loh. Kebodohan itu tidak selamanya ditolerir. Ketidaktahuan itu tidak selamanya diberikan keringanan dan dispensasi. Wong bodoh iki sing layak ditolerir, sing ora layak didispensasi, gak didispensasi. Oleh ana wong bodoh mualaf baru masuk Islam. Pantas. Kamu kok garuk-garuk ini wae sembayang mau. Karo ya aku lek garuk iku batalno ya. Oh mualaf sih wajar. Nah, karuan ya. Utawa dia enggak mualaf, enggak baru masuk Islam, tapi nasya'a ba'idan anil ulama. Kehidupannya jauh dari ulama. Pojok gunung, ora enek kiai, Pak, ora ono ngaji fikih. Kok cara dhewe takoni kok garuk-garuk batal lho salat. Lah aku gak ero Nah kene gak ono nerangno ngono ya. Itu namanya kebodohan yang tolerir. Lah lek kiwa tengenmu ngaji fikih sak pirang-pirang. HP-mu cekelanmu HP duwe paketan yo bisa ndelok fikih. Saya kan camane ngono, Pak. Kok kowe bodoh? Kamu bodoh, kowe garuk nih. Batal, Pak Di. Garuk kok. Ah, iki goblok sing ada tolerir jenenge.
Itu namanya bodoh yang dibuat-buat sendiri. Artinya fikih itu, syariat itu enteng, Pak. Lek kue pantas dikei keringanan, dikei keringanan. Tapi lek kue ki bodoh nih goro-goramu dewe, tidak layak diberikan dispensasi, maka tidak akan diberikan dispensasi. Pak mesti saya. Jadi bodoh itu ada dua, ada jahil ma'dzur, ada jahil ghairu ma'dzur. Ada bodoh itu yang diberikan keringanan hukum. Mau mu'alaf kat mlebu Islam wajar lah kan. Mutawa gak mu'alaf kat biyen Islam, tapi kehidupannya jauh dari ulama, biasanya pojok-pojok gunung. Itu namanya bodoh yang layak ditolerir. Tapi zaman saat ini Pak, mohon maaf, pojok gunung lah HP ono, Pak. Pojok gunung lah pengajian ono. Nanti saya nggak ono pengajian, kalau ono ngaji. Pemane kepingin ngaji, kita cili-cili anuna ya, mabadi fikih. Gerakan yang banyak membatalkan wakeh. Kok cara kowe ora ngerti saking bodohmu dewi. Karena kamu tidak ada kemauan aja menghilangkan kebodohan kamu. Maka itu salah kamu. Kebodohannya tidak layak ditolerir. Bi khilafil qalili ka khatwataini wa in tasa'ata haitsu la wasbata wad darbataini. Karena yang membatalkan sholat itu adalah gerakan yang banyak. Dan kamu tahu sendiri bahwa gerakan yang banyak itu selalu dihubungkan dengan kata-kata 3 kali. Ya. Karena yang membatalkan sholat itu adalah gerakan yang banyak. Dan itu selalu dianggap adalah 3 kali gerakan. Maka tidak ada masalah ketika gerakan yang dilakukan itu adalah al-qalil, gerakan yang sedikit. Contohnya gerakan yang sedikit apakah khotwata ini? Kamu sholat melakukan 2 langkah. Kamu sholat, kamu 2 langkah. Wa ini tasa'ata. 2 langkah le bagus. 1 meter, 2 meter. Masuk gak batal. Gak batal. 2 langkah meskipun itu selebar apapun, itu tidak membatalkan sholat. Karena dianggap al-qalil, gerakan yang sedikit. Haitsu la wasbah. Yang penting tidak ada lompatan. Aku yang jangkar untuk mencoloknya ces. Jadi ada ya batal, nggak perlu nunggu 2, 1 batal. Karena lompatan itu dianggap perilaku yang banyak, gerakan yang banyak. Tapi kalau kamu melangkah sewajarnya kaki kamu, meskipun waduh, berkursi kilit dua bapaknya nih, masih kusok jangka 3 meter loh, nggak batal soal. Yang penting tidak jangkaan yang banyak. 3 kali kan banyak, kalau 2 nggak banyak. Naam, gini. Ono terusan nih. Wador bata ini dan juga 2 pukulan ya. 1, 2 pukulan itu juga nggak membatalkan. Ono terusannya tapi. Berarti 2 langkah itu nggak membatalkan Gus yo. 2 langkah yo. Nah, yo kata-kata kan ya. 2 langkah tidak 2 pukulan tidak Naam. Lau qasada salasan mutawaliyah. Summa fa'ala wahidatan aw syara'a fiha batalat salatuh. Meskipun 1 langkah, 2 langkah, 1 pukulan, 2 pukulan, itu tidak membatalkan sholat. Tapi ketika kamu sudah punya keinginan untuk melangkah 3 langkah, dan kamu baru melakukan 1 langkah, sholat kamu sudah batal. Ini, langkah telu. Karena kami buji malaikat di karban. Lek telu tenan kan batal ya. Tapi lek siji aku mandek, malaikatnya kecelik ya. Arepane ngono. Ternyata secara hukum fikih, Pak. Kalau kamu sudah lau qasada salasan mutawaliyah, kamu sudah berkeinginan untuk melakukan langkahan, pukulan, gerakan 3 kali berturut-turut, yang itu notabene-nya membatalkan berkeinginan. Summa fa'ala wahidah, dan kamu baru melakukan 1. Atau bahkan belum melakukan. Saya kaping jangkar tok ngene. Telu ngono. Ini ada telu San. Kamu baru saja mau melangkah, batalat salat. Salat kamu langsung batal. Paham ya? Ini bukan karena Gus, mesti oleh siji kok dianggap gerakan yang banyak. Karena niatannya untuk melakukan gerakan yang banyak. Paham? Ora iso dadi kowe tak mah malaikat ya bingung nih. Niatku telu tapi siji mandek. Kaiso wae. Cara catatane malaikat kadung batal. Gak setipu kan. Batal kuwi. Masih siji mandek batal. Enggak bisa. Tetap batal lah. Kemudian wal katsiril mutafarriqi bihaitsu yu'addu kullun munqati'an amma qablahu. Karena tadi sudah dikatakan
bahwa gerakan yang banyak yang membatalkan sholat itu adalah gerakan yang banyak, yang kontinu, yang berturut-turut, yang sambung menyambung, maka mengecualikan gerakan yang banyak tapi terputus-putus, terpisah-pisah. Gambarannya terputus-terpisah itu gimana, Gus? Misalkan ya, seret, mandek, tapi gak sampai 1 menit, seret, seret, seret. Ini diarani pisah apa nyambung, Mbak? Jawabannya jujur, menurut hati nuranimu masing-masing. Aku ngomong ini yo, seret, seret, seret. Menurut kamu nyambung apa pisah? Pisah. Jawaban sesuai hati nuranimu. Nyambung apa pisah? Pisah. Hah? Di sini dikatakan, maka gerakan itu meskipun banyak, kalau terpisah tidak membatalkan sholat. Apa tolak ukurnya menyambung pisah itu? Bihaitsu yu'addu kullun munqati'an amma qablahu. Tidak ada batasan waktu tentang pemisahnya harus sepersekian, nggak ada. Yang penting menurut anggapan satu gerakan sebelumnya dengan satu gerakan setelahnya itu sudah terpisah, maka dianggap terpisah. Paham? Yes. Seret, mandek. Seret, mandek. Bisa apa nyambung? Bisa, Gus. Oke. Tapi gak sampai 1 menit ya, Gus. Gak harus 1 menit. Yang penting adu, anggapannya sudah terpisah maka terpisah. Mana garuk jok ngawe nek gitar. Ngawe ini batal sebayangnya, Pak. Ini khusus set mandek. Set mandek. Set. Masih pengen 20 enggak batal, kan? Hah? Karena itu al-katsir al-mutafarriq. Itu gerakan yang banyak tapi terpisah. Wa haddul baghawi bi ayyakuna bainahuma qadru rak'atin dhaifun. Wah, ini bahaya ini. Kan gerakan yang banyak yang dianggap terpisah itu adalah yang penting anggapannya terpisah. Enggak ada tolak ukur durasi. Tapi Imam Baghawi itu pernah memberikan batasan. Jadinya terpisah itu ya jaraknya 1 rakaat. Hah? Jadinya terpisah itu jaraknya harus sekira 1 rakaat. Pendapat yang memberikan batasan ini yaitu pendapatnya Imam Baghawi itu dianggap dhaif. Itu adalah batasan yang lemah. Seperti halnya diterangkan Imam Nawawi dalam kitab Majmu'. Oh, bahaya, Pak. Sarokatan lumayan, 1 menit lele-leleannya. Set, 1 menit sih, 1 menit sabar gagal rek. 1 menit sih, sabar. Melok Baghawi soalnya. Lek melok gak liyane gak melok Baghawi enak. Set, mandek dulu. Ngene maneh, mandek maneh. Lek Baghawi rada suwe. Set, sarokat sih. Delok kanjane go sarokat baru. Garuk nah. Ini haddul Baghawi dhaifun. Walau kana al-fi'lul katsiru sahwan. Perilaku yang banyak, gerakan yang banyak itu dianggap membatalkan sholat meskipun itu dilakukan secara tidak sengaja. Meskipun secara lupa. Bahasanya harus saya kira refleks. Meskipun kamu refleks, ya. Misalnya kamu sholat ya, ada anak kecil atau apa atau apapun. Ini ya, refleks tapi. Batal nggak, Gus? Batal. Beda dengan kamu refleks ruku. Ternyata nggak jadi, kamu kembali. Ini nggak batal. Bedanya apa? Kalau ruku itu min jinsi af'alis sholat. Tapi kalau begini-begini itu bukan min jinsi af'alis sholat. Makanya mau catatannya gerakan yang banyak itu membatalkan sholat kalau tidak dari jenisnya perilaku sholat. Menurut Mbah? Yes? Paham? Yes. Wal katsiru. Sekarang mulai membahas tentang detail daripada gerakan banyak. Karena selama ini masih cukup rancu tolak ukur gerakan banyak. Gerakan banyak ini apa? Hitungannya ya apa? Karena per anggota ini detailnya masing-masing, Pak. Hah? Lek kuping ya apa? Kan ada wong kuping iso apa ya? Hah? Terus gini, gak ada percaya. Kuping iso apa beratus? Gak bisa. Gak canggih aja. Oh, wong kuping iso apa ya ada, Pak? Kuping obah ping 10 batal ora Gus. Kuping lek moto piye ana wong irungi sobat. Maka di sini dikatakan wal kasiru contoh adalah 3 kali madharat. Madharat itu pamahan. Ngerti pamahan? Kunyahan. Kamu 3 kali mengunyah. Makanya karena lo demenan sebab kalau apa-apa ada pada aliran. Hah? Loh kok gue yang menurut kamu yo? Ini biasa yo.
Kamu sholat tiba-tiba ini salah si madorot. Kamu 3 kali mengunyah. Gak usah bahas adik sego pecel. Ini gak bahas sego pecel, Pak. Lek sego pecel ini masih gak ada mbok apa jenenge gak sik mbak mbok pama. Kamu tanpa mengunyah pun mlebu ya batal. Gak bahas sego pecel lagi. Kowe meneng-meneng lho Pak Mama. Ngene, 3 kali itu batal. Kok mengunyah? Kok sego pecel ya? Gak ngebahas sego pecel iki, Pak. Mengunyah saja. Rahang kamu bergerak mengunyah 3 kali itu batal. Sudah. Sego pecel masih ada di pama sampai soalnya disorong tok mlebu ya batal, Pak. Tetap batal rambasku. Yes. Wa khatawatin 3 langkah, 3 jangkah. Itu juga membatalkan kalau dilakukan secara tawalat, secara kontinu, secara sambung menyambung. Wa in kanat biqadri khatwatin muhtafaratin. Meskipun 3 jangkaan itu hanya sekadar 1 jangkaan yang dimaafkan. Artinya gini, kamu itu sebenarnya kalau mau melangkah sejauh-jauhnya kaki kamu, 1 langkah kamu bisa 1,5 meter. Is ya? Batal gak? Kamu bisa melangkah sejauh-jauhnya kaki kamu, 1 langkah itu 1,5 meter. Batal gak? Ini namanya khutwah muhtafar. Jangkaan yang dianggap tidak membatalkan. Tapi kamu melangkah 3 kali kecil-kecil, baru dapat 1 meter. Batal nggak? Batal nggak? Batal. Ini namanya wa in kanat biqadri khatwatin muhtafar. Meskipun 3 langkah kamu yang kontinu sambung menyambung itu hanya sekadar 1 jangkaan yang dimaafkan, tidak membatalkan, itu tetap dianggap membatalkan. Karena hitungannya bukan seberapa jauh, tapi seberapa banyak. Ngono lho. Cara wong ini, gak masuk akal. 1,5 meter gak batal, iki 3 sak meter batal. Bukan meternya yang diambil, tapi jangkahnya berapa. Kalau 3 masih timik-timik ini ya, 1,5 meter batal itu. Es. Wa katahriki ra'sihi wa yadihi walau ma'an. Ini penting, Pak. Termasuk juga membatalkan itu adalah tahrikur ra'si wal yadaini. Menggerakkan kepala dan kedua tangan. Kepala ini 1, tangan ini 2. Obah ini batal. Obah batal. Walau ma'an. Meskipun itu terjadi secara bersamaan. Kok orang meskipun itu terjadi secara bersamaan, Gus? Kok cara kowe kan nganggep ini? Kok cara bersamaan yo borongan, Gus. Borongan ya. Yo situ ngono lho ngitungi mentok loro lah. Tangan 1, kepala 1 kan ngono ya, 2 anggota. Meskipun terjadi secara bersamaan, tetap itu dianggap sebagai 3 gerakan yang konsekuensinya membatalkan. Borongan Gus iso. Tetap batal salat. Tahrikur ra'si wal yadaini itu membatalkan walau ma'an, meskipun secara bareng. Bahaya, Pak. Salat itu. Leraro detail-detailnya wah bahaya. Wal khutwatu wis, saya bahas masalah jangkaan. 3 kali langkah kaki itu membatalkan sholat. Sekarang pertanyaannya, langkah kaki ku piye ngitung? Ini ya, mau kasih tahu nih kaki. Sret. Wis ngerti ya? Itu lan tenan iki. Kowe bakal bingung ngelerangan dulu. Sret. Ambek ngene, sret. Sama apa beda? Apa di sini beda? Orang ngono nih, aku rata kok continue neki. Delon posisi sikile iki lho kanan kiri. Lah nih, aku gak takok jeda-jeda nih. Aku jedai ben jelas nang awakmu ngono tok. Sret. Ya. Ambek ngene, sret. Itu kalau kamu lihat secara lahiriah, loro iku padha loro nih. Tapi secara konsekuensi hukum beda. Apa bedanya Gus Saidi? Wal khutwatu. Yang namanya jangkahan itu definisinya adalah naqlu rajulin li amamin aw ghairi. Memindahkan posisi kaki ke arah depan ataupun selainnya. Yes? Memindahkan kaki ke arah depan atau selainnya. Walau fa inna qala ma'ahal ukhra walau bila ta'aqubin fa khatwatani. Ketika kita memindahkan satu kaki
kemudian disusul oleh kaki yang lain, walau bila ta'akob, meskipun tanpa jeda waktu, maka hitungannya tetap 2 lang. Paham ya? Ini sih diomongnya ya Zamu. Kada jeda, siji. Gak bisa tetap, walau bila ta'akob. Meskipun tanpa jeda waktu, kalau satu kaki kita pindah, nakola ma'ahal ukhro, kemudian kaki yang lain juga dipindah, maka itu dihitung fakhat watani, 2 langkah. Wes ya? Kama atamadahu Syekhuna fi Syarhil Minhaj. Hal itu disampaikan oleh Ibnu Hajar dalam kitab Syarhul Minhaj. Tapi Ibnu Hajar dalam kitab yang lain, dalam kitab Syarhul Jawad, Syarhul Irsyad, dalam kitab yang lain-lain, Ibnu Hajar mengatakan anna naqla rajulin ma'anaklil ukhra ila muhadatiya wila an khatwatun faqah. Jadi ini Ibnu Hajar ngene. Wong mindah sikil mengarep, srit, dan kaki satunya juga dipindahkan, disejajarkan, itu 1 langkah. Ada orang melangkahkan kaki kanan maju depan, mana ya? 1, mana ya? Kan gak enak Pak Piring ini ya. Akhirnya sing kiwa dikenceng nih, srit. 1 apa 2 langkah? 1 atau 2 langkah? 1 atau 2 langkah? Hah? 1 apa 2 langkah? Lek melo Ibnu Hajar nang Syarhul Minhaj 2. Tapi kalau ikut Ibnu Hajar dalam Syarhul Irsyad 1. Kok bisa 1 Gus? Kan kakinya yang gerak 2. Ya. Karena yang sebenarnya bergerak kakinya itu cuma yang 1. Yang 1 itu bukan bergerak tapi disejajarkan. Paham gue ya? Kan paribasannya mana Pak? Loh, kok bisa dihitung situ ya? Kok bisa dihitung 1? Kan kakinya yang bergerak 2. Beda Pak, mohon maaf. Aslinya sing obah sing kelu situ tok, sing kanan tok, utawa sing kiri tok. Sing situ iki gak obah, mensejajarkan. Ngono lho. Hah? Ya mosok miring terus ngene, Pak. Kuda-kuda lah anakku. Iki gimana saking mergo sikil situ maju, situ tak kenceng nih. Kalau saya melangkah tidak akan sejajar, tapi saya majukan ke depan. Paham maksudnya ya? Makanya Ibnu Hajar kalau dalam kitab Syarhul Irsyad, ketika satu kaki dimajukan atau dibundurkan, kemudian yang satu disejajarkan, maka itu hitungannya adalah 1 langkah, 1 langkah. Tapi Ibnu Hajar yang kitab sing liyane nang kitab Syarhul Minhaj tetap 2 mau enggak mau. Fa inna qala kullan 'ala ta'aqub fa khatwatani bila nizain. Hal itu kalau terjadinya tanpa ada jeda waktu. Coba nih. Hal itu dihitung 1 kalau tanpa ada jeda waktu. Kalau ada jeda waktu, Ibnu Hajar sepakat dan ulama yang lain bahwa tetap dihitung 2. Kamu maju kaki 1. Sret. Ya. Maju kaki 1. Sret, mandek. Kaki satunya dimajukan, disejarkan. 1 apa 2? Ya 2. Mau mandek. Kalau ada jeda waktu, meskipun hanya mensejajarkan, Ibnu Hajar pun sepakat itu dihitung 2. Karena yang dihitung 1 itu kalau wilaan. Langsung, kontinu. Itu baru. Nah. Maka dari itu ini bisa dipakai kalau kamu misalkan soft depan kamu ngentut, mundur ya, kan kosong soft. Maka mau nggak mau kamu dianjurkan untuk mengisi soft itu. Atau imamnya batal, kamu softnya di belakang imam pas, kamu menggantikan imam. Bicaranya jaga batal, majunya diatur. Bicaranya maju diatur Gus. Lek melek Ibnu Hajar mau yo sit 1, ngono lho. Dadi Mas yo pengimaman rada ado, pengimaman kan macam-macam, Mbak. Ono sing rada ado ya. Wah, iki telu iki tutuk kono iki. Belain iki telu iki. Iki sikil situk srit loro wisan. Oh, gak tutuk iki. Gak tutuk iki tutuk pengimaman. Carane ngono iku mau. Yang karo ado srit 1. Sampai ping 3 aman. Caranya begitu. Kalau nanti sudah sekiranya nggak nutut, dijeda dulu. Paham ya? Dijeda dulu agar tidak dianggap 3 secara nyambung. Paham ya? Masih orang tuh ngene, lho pas ngene Gus, wis telu ya apa iki? Ya mandek sik, tapi telu iki. Mandek sik, baru habis itu melangkah supaya tidak batal. Ngono lho. Supaya tidak batal. Walau syakka fi fi'lin aqalilin au katsirin fala butlana. Kalau bingung ini sedikit atau banyak, itu pembahasannya besok sama bahas masalah loncat. Pun sak menten lanjut besok ila akhiri wallahu a'lam bishawab. Nyapa toko paru di golek panggung kok nang kene. Di panggung dhewe kok lho. Daerah duwe triplek tak tukane triplek. Nggih panggung kok nang kene.
tuku triplek tak tukokne. Kita bikin kayak panggung. Yang belum follow biar tidak ketinggalan kalau live ngaji setiap hari, setiap sore. Yang sudah follow absen. Kusok pun maghrib. Caruban Madiun itu hadir. Garum Baron, Singosari, Tangerang, Merauke, Darmasraya. Wong patuk Banopan. Jepara, Madura Ujung Timur, Singosari, Banyuwangi, Tanjung Raya 2, Cirebon, Merauke. Sebanuan ke sama di sami-sami. Apa ini? Hah? Ali siapa? Oh, Khol dah. Yos. Hah? Sok. Oh iya, cara tenang. Porong, Singosari, Kediri, Ngawi. Itu lokasinya teng pundi? Surabaya. Oh, mic-nya Eja. Mic-nya Cak Eja. Singosari. Kepanjen, Malang.